Yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang para jamaah di kajian Kampung Syariah. Alhamdulillah, semoga kesehatan dan keberkahan selalu melimpahi kita semua beserta dengan keluarga ya. Amin amin ya robbal alamin. Di Jumat berkah, sebelum kita tutup Jumat ini, sebelum teman-teman di Indonesia mungkin beristirahat ya karena sudah pukul 8 malam, saya ingin ajak teman-teman yuk kita untuk sejenak mengkaji bersama, mengaji bersama pastinya, yaitu hadis arba'in. Kita lanjutkan kajian kita karena hari ini kita memasuki hadis arba'in ke-21 dengan tema yang amat menarik sekali, yaitu istiqomah dan iman. Masya Allah. Tentunya kita bahas kajian hadis arba'in ini bersama dengan Ustadz kita. Alhamdulillah sudah hadir, Al-Ustadz Aminullah Furqoni LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, dan tentunya masih dalam sesuai dengan tema kita, istiqomahan di dalam melanjutkan kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan menjadi sebuah tangga yang berturut ya, yang berantai menuju kebaikan-kebaikan yang bertambah seperti itu, tidak terputus. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kalau gitu saudaraku sekalian, marilah kita langsung saja buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Furqon untuk membahas kajian menarik kita, yaitu istiqomah dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para jamaah mustami'in, para pendengar nyimak baik siaran langsung di sini yang ikut bersama kita di Zoom maupun yang akan mendengarkan via YouTube dan lain sebagainya, dan juga membaca artikel-artikel kajian Kampung Syariah, semoga semakin mencerahkan. Pada hari ini kita akan membahas, berbincang tentang sebuah tema yang sangat luar biasa, itu juga wasiat daripada wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan barang siapa yang menjalankan kedua wasiat ini, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan inilah kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yaitu hadis yang ke-20, yaitu al-istiqomah wal iman. Temanya itu istiqomah dan iman. Ini pertemuan yang ke-21 ya. Pertemuan yang ke itu ya 21 ya. Nah, di dalam pertemuan ke-22, hadis ke-21, di dalam sebuah hadis yang kita baca ini, hadis ke-21, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Amr. Dan di dalam satu riwayat itu riwayatnya Abi Amr. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata beliau? Qultu ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan. Katakanlah kepadaku, berilah aku ilmu tentang apa? Tentang qawlan, perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang saya tidak tanyakan kepada seorang kecuali kepadamu. Nah, jadi soalnya ini, pertanyaannya ini saya tidak bisa tanyakan kepada orang lain kecuali kepadamu. Saking apa? Saking ini pentingnya
pentingnya jawaban yang akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Pentingnya soal pertanyaan yang ditanyakan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang lain tidak akan menjawab hal ini. Begitu hebatnya, ya kan? Ada pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa para sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka, mereka bersama sang Rasul yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka apa? Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Langsung tanya kepada Nabi. Pertanyaan ini saya tidak akan, atau jawaban ini saya tidak akan dapatkan kecuali apa? Dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sahabat tersebut berkata, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan. Berilah aku pengetahuan tentang suatu perkataan yang mana la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang mana saya tidak akan bertanya pada orang lain kecuali kepadamu. Qul, kata Nabi menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian beristiqomalah. Jadi wasiat Nabi itu perkataan yang diwasiatkan, yang diajarkan Nabi kepada para sahabat itu dan para kaum muslimin itu ada dua. Iman, istiqomah. Mari kita jelaskan hadis tersebut. Pentingnya hadis ini, karena hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu semua memiliki sya'nun, yaitu memiliki urusan yang mana yang penting sangat. Ya, kenapa? Karena hadis, kalau kita lihat di sini, Jawami'ul Kalim, perkataannya ringkas, tapi maknanya sangat dalam. Kata Nabi cuma apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Beriman kemudian istiqomah. Nah, Nabi memang tidak banyak berucap, ya, yang mana ucap itu melantur kemana-mana. Kemarin akan tadi apa? Kekhususan Jawami'ul Kalim. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sering kita singgung, waktu itu khamsan lam yutahunna ahadun qabli, saya diberikan 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut dikhususkan kepadaku. Di antaranya adalah apa? Jawami'ul Kalim. Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah lafaz yang ringkas namun memiliki makna yang sangat-sangat luar biasa, sangat besar. Inilah kekhususan Nabi Muhammad SAW daripada apa? Para anbiya dan para rasul. Selain itu juga sering kita singgung, diantaranya juga 5 kekhususan diantaranya apa? Semua tanah di bumi ini itu adalah masjid. Maksudnya itu bisa digunakan untuk apa? Sholat. Mau di sawah, mau di hutan, itu sah-sah saja sholat. Ya. Nah, itu kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena ini merupakan apa? Merupakan sebuah pohon. Ya. Karena biasanya iman itu memang harus dibarengi dengan istiqomah. Ya. Orang beriman di awal, kemudian ada yang murtad. Dia tidak istiqomah terhadap keimanannya. Harusnya di awal husnul bidayah gitu ya, permulaan yang baik, yaitu beriman. Kemudian diakhiri dengan husnul khotimah, yaitu apa? Husnul khotimah, meninggal di dalam keadaan yang baik. Harusnya kedua sudut itu harus apa? Harus balance, harus seimbang gitu loh. Kalau baik, meninggal dengan baik. Beriman kepada Allah, masuk Islam, maka apa? Maka dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Nah, ada orang, makanya kata Nabi, bukan kul aman itu saja, berimanlah, gitu saja. Aku beriman gini-gini, tapi dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan sebagainya. Beriman itu artinya apa? Berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin dengan lisan, kemudian dengan apa? Dengan jawareh, dengan amalan ibadah kita dibuktikan dengan hal tersebut.
Setelah itu apa? Setelah itu datanglah istiqomah. Kalau kita beriman pada Allah, kita sholat lima waktu, kemudian istaqim, kata Nabi kan, maka apa? Maka beristiqomahlah. Istiqomahlah kita terhadap sholat lima waktu. Setelah sholat lima waktu berarti sholat rawatib kita jalankan, sholat sunnah yang lainnya kita jalankan. Maka ini hadisnya, ini tips ya, trik untuk apa? Agar kita untuk selalu dalam kebaikan. Dan ini kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Makanya oleh Imam Nawawi disebutkan sini hadis yang ke-21. Nah, lughatul hadis, pemahaman secara bahasa dalam hadis tersebut. Fil Islam, ya kan tadi apa? Qul ya Rasulullah, qul fil Islam qaulan la san'atu ahadin ghairaka. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Beriman pada Allah kemudian istiqomah. Qul fil Islam, katakanlah padaku suatu perkataan tentang Islam. Nah, maksudnya Islam itu sini apa? Ai fi aqidatihi wa syari'atihi. Nasihatilah aku tentang akidah Islam dan syariat Islam. Itu intinya apa? Saya harus apa dengan Islam itu? Nah, kata sahabat itu seperti itu. Qaulan jami'an lima'ani din. Satu aja wahai Nabi. Qaulan, perkataan yang sedikit ya. Yang mana sedikit cuma dia bermakna yang besar dan sangat berat juga untuk dilaksanakan. Kata apa? Makanya di sini sigonya itu qaulan, perkataan yang ringkas, namun apa memiliki konsekuensi yang besar. Qul amantu billah. Maksudnya apa? Jadi di manakah billah? Tadzakkiran biqalbi. Kalau anda sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Jadi di manakah? Terus perbarui. Di-update terus keimanan kita. Komputer aja bisa kita update, ya kan? HP kita update dan sebagainya, maka keimanan kita juga harus kita update seperti itu. Biqalbika, dengan apa? Dengan selalu berzikir pada Allah. Setiap hari besoknya zikir, besok lagi zikir habis sholat, bisa tidur terus seperti itu. Kita setelah jami tafasil iman supaya hati kita itu selalu apa? Istiqomah, yaitu menghadirkan kekuatan atau kekuasaan Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ahsin aqibatana, semuanya kita Allahumma kita setelah sholat kita zikir, kita baca kursi Allah la ilaha illallah hayyul qayyum, kita ingat pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu doa dan yang kita hafal dan kita pahami itu membantu istiqomah, membantu kekhusyuan, membantu keimanan kita. Seperti itu. Selanjutnya, tsumma istaqim. Istiqomah itu apa di sini? Dawim wa tabtat atau isbat wasbat gitu ya. Ala amil ta'ah. Teruslah kamu tetap teguh. Namanya istiqomah itu tabata, itu teguh. Seperti kita menancapkan sebuah tongkat kayu, teguh. Nah, itu sebagaimana istiqomah itu manis seperti itu. Di dalam ketaatan dan menjauhi dari istiqomah juga dalam menjauhi larangan. Mana istiqomah yang lebih jauh, lebih dalam itu sebagai inna qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi tsumma istaqim. Sesungguhnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hadis dengan Al-Qur'an itu selalu menyempurnakan satu dengan lainnya, ya kan? Dalilnya tidak ada nih di dalam Al-Quran, berarti boleh dong? Enggak dulu, karena Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk mendengarkan kalam Nabi. Ya ayyuhalladzina in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar Al-Quran kan, kalau kalian benar-benar mengikuti Allah, maka apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbuna Allah, syahadat la ilaha illallah,
Kemudian mereka istiqomah dalam keimanan dan amal soleh, menjauhi larangan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka janganlah sekali-kali mereka itu takut dan jangan sedih. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, ada orang yang tidak suka dengan kita, ya, wah itu orang sok-sok ahli ibadat banget nih. Oh itu orang masih jelek aja itunya sama tetangganya dan lain sebagainya. Enggak, tetap kita apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan takut, jangan bersedih. Anda atau kita semua bersama Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar, dalam keistiqomahan dalam hal kebaikan. Waqala Kusyairi. Kusyairi ulama sufi ya yang terkenal. Istiqomah darajatun biha kamal umur. Jadi kalau istiqomah itu sangat luar biasa ya. Jemaah sekalian sangat berat sekali mungkin bagi orang-orang yang baru pemula gitu ya. Istiqomah darajatun biha kamal umur. Istiqomah itu kalau kita udah istiqomah itu kamal umur. Sempurna apa pekerjaannya. Nah, itu ibaratnya kalau kita apa namanya istiqomah, maka itu bisa dinilai, bisa kita katakan apa yang kita kerjakan itu sudah sempurna. Wah, ya. Walaupun sedikit, tapi apa istiqomah, maka itu bisa dikatakan amal sesempurna-purnanya amal soleh. Aduang wa ikola kata Nabi kan gitu. Ayo amal haqqillah. Amalan apa yang bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikola istiqomah walaupun sedikit. Gitu. Ada orang yang banyak gitu ya, tapi dia banyak melakukan apa? Banyak mengamalkan amal soleh, banyak, tapi cuma sehari, cuma 2 hari. Makanya orang istiqomah terus walaupun sedikit-sedikit, maka ini sampai derajat apa? Kamalul umur. Berarti dia tuh udah menghayati kelezatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum merasakan kelezatan, berarti kita istiqomahnya kurang. La budda min tafsir fil istiqomah in kana istiqomah darajatul quswa hiya kamal ma'arif al ahwal wa bil aqwal wal amal. Seperti satu misalnya tidak. Al-insan la yablughu istiqomah hatta istiqomah bal la budda min tafsir fi dunya. Wa dzalika fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, kalau kita belum istiqomah di dalam menjalankan amal soleh, maka kita barengin terus dengan namanya istighfar. Pasti ketika kita menjalankan sebuah istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam melakukan amal soleh, maka ada sifat-sifat atau apa ya, godaan-godaan yang membuat kita lalai dari untuk menjalankan amal soleh tersebut. Maka dibarengi dengan tipsnya apa nih? Istighfar. Dibarengi dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomah lagi. Ketika kita melenceng sedikit, istiqomah, istighfar. Ingat pada Allah, kemudian balik lagi untuk istiqomah. Nah, seperti itu. Kemudian istiqomatul qalb. Ada namanya istiqomah dalam hati, yaitu beriman pada Allah, tidak murtad waliyadzubillah. Kemudian istiqomah tulisan dengan apa? Dengan lisan. Dengan zikir pada Allah, dengan membaca Al-Quran. Di dalam hadis la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqim. Hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan beriman, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai dia istiqomah di dalam hatinya. Jadi hatinya dulu nih istiqomah, hatinya benar-benar harus dijaga istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Dan tidak akan istiqomah, hatinya itu tidak akan istiqomah kecuali apa? Lisannya itu dijaga dalam kebaikan, istiqomah lisannya. Jadi nyambung tuh. Ada 3 berarti ya, lisan, habis itu hati, habis itu keimanan. Maka kalau lisannya kita istiqomah dalam lisan, maka akan sempurna juga istiqomah kita dalam hati kita. Hati kita tidak hasad, tidak dengki. Ketika hati kita bersih dari penyakit hati, maka
maka keimanan selanjutnya adalah apa? Keimanannya. Maka istiqomah yang selanjutnya apa? Istiqomah di dalam keimanan. Maka akan terjaga keimanan yang kita takut pada Allah, kemudian keimanan kita bahwasanya Allah yang Maha Esa, bahwasanya Allah yang memiliki semua alam semesta inilah khauf tidak kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih. Jadi ada tiga istiqomah dulu dalam apa? Lisan, menjaga lisan, kemudian qalb, hati, kemudian insya Allah bakal istiqomah dalam keimanan. Oh, ini istiqomah. Fungsi-fungsi atau faidah kita istiqomah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam ayat Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kita adalah Allah, beriman, Rabbuna Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun. Tatanazzal ini berarti turunnya terus, tidak ada henti-hentinya. Malaikat turun, tapi ini turunnya tidak ada henti-hentinya, terus turun. Tanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Artinya apa? Banyak dikelilingi malaikat. Malaikat itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Kalau sudah dijaga oleh pasukan Allah malaikat, otomatis apa? Kita nggak perlu takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pertama dijaga, kalau orang istiqomah itu dijaga dari kejelekan, bahaya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan abshir itu artinya apa? Berilah kabar gembira dengan jannah yang kalian dijanjikan kepadanya. Maksudnya apa? Istiqomah itu faidahnya yang pertama apa? Dijaga, nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Orang yang istiqomah dalam kebaikan, menjaga sholatnya, dihina, dicerca, dalam dakwahnya, maka nggak usah sedih. Teman ente sudah maju kemana tentang dunianya, sedangkan ente masih di sini aja. Gitu. Maka ente nggak usah terlalu sedih, nggak usah khauf. Usaha ente usaha kita masih kecil, kok dia udah besar lah, khaufun alaihim, tetap istiqomah terus, sehingga nanti ada waktunya kita akan berhasil dalam usaha-usaha kita dunia maupun di akhirat. Wa absyir, dan kedua apa? Jannah. Nah, orang yang istiqomah itu akan dapat jannah karena dia akan meninggal pada husnul khatimah. Ya, mungkin itu yang kita bisa sampaikan di dalam pertemuan ini, pertemuan ke-22. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan bagi kita untuk melangsungkan kajian Kampung Syariah. Semoga bermanfaat nantinya, dan bagi diri saya sendiri dan juga bagi para jamaah yang mendengarkan. Kurang lebih yang mohon maaf, kita kembalikan kepada Ibu. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasannya tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu istiqomah dan iman. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung, kami persilakan kepada kawan-kawan semua yang hadir. Sudah ada Mas Abdullah dan Mas Awan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tema malam hari ini? Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustadz Furqon. Sambil menunggu, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah betul jika dikatakan bahwa iman itu bisa naik turun? Nah, ini sering kita dengar juga ya. Imannya kadang lagi di atas, mungkin atau lagi di bawah, lagi futur seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz agar menjaga keimanan kita tetap stabil dan terus meningkat, bahkan hingga titik di mana kita sudah tidak ada keraguan lagi atas segala ketetapan Allah. Nah, ini bagus sekali pertanyaan ya. Silakan jawab oleh Ustadz.
pertanyaan yang luar biasa, dan semoga kita terus mendapatkan nikmat-nikmat keimanan yang terus ya. Nah, eh, jadi di dalam keimanan itu, keimanan itu kita bisa rasakan dalam hati kita ya. Ketika kita mungkin di dalam ibarat perkataan para ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu apa? Yazid itu bertambah, wa yanqus dan juga bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Kita bisa bisa rasakan itu di dalam ibadah kita. Ketika kita terus melaksanakan sholat fardu, insya Allah kita sholat fardu teruslah istiqomah. Nah, kalau sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malamkah gitu ya, ketika kita menjalankan, maka kita apa? Maka kita keimanan pada kita itu bertambah. Ketika kita bersedekah, keimanan kita itu bertambah. Nah, mungkin kita bersedekah cuma ngasih aja nih, cuma di situ ada ada faktor yang menyebabkan kenapa kita bersedekah. Oh, karena hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersedekah. Kemudian sholat rawatib, mengapa kita jalankan? Karena pahalanya itu bakal di baitan fil jannah, ada rumah nanti di surga. Maka ketaatan itu, keimanan akan bertambah ketika senantiasa kita beribadah, menjalankan ketaatan. Sebaliknya, nah bagaimana caranya untuk menjaga? Nah, pertama tentunya dalam lingkungan. Lingkungan itu faktor yang sangat-sangat penting ya di dalam keimanan. Bisa bertambah, bisa berkurang itu karena lingkungan. Ketika lingkungan kita baik, orang soleh, teman berbisnisnya juga baik, berbisnis dengan cara-cara yang sah, dengan jujur dan sebagainya, maka kita akan terbawa pada kejujuran, maka akan bertambah iman kita. Oh, kalau dia fulan orangnya sholat, rajin sholat wajib, kalau habis sholat wajib itu dia sholat lagi, atau dia sering sedekah, sholat Jumat. Nah, itu namanya akan menambah keimanan kita, terjaga iman. Akan tapi kalau kita itu berkumpul dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang mereka melakukan kemungkaran terus, membiarkan kemungkaran dan sebagainya, maka kita akan terbawa. Bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW, semakin kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi, kecepretan. Apabila kita berteman dengan tukang besi, tukang las, ya, yang berbau-bau gitu, ini hanya perumpamaan saja, maka kita akan kecipratan dengan baunya. Nah, jadi pilih-pilihlah kita teman yang baik, pasangan yang baik, lingkungan yang baik, agar selalu yazid ta'ah, tazidu ta'ah, ta'ah kita bertambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih normal. Ya, mungkin Baik, itu jawabannya. alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Furqon atas jawabannya. Berarti lingkungan juga menentukan agar iman kita pun tetap terjaga ya, walaupun sebagaimanapun lingkungan, mudah-mudahan kita tidak dapat mudah terpengaruh ya. Sudah semakin dewasa bisa mengambil mana yang baik untuk ditiru, mana yang tidak. Tapi tentunya persahabatan dan juga lingkungan sahabat yang mendukung itu pun juga akan menentukan bagaimana kualitas keimanan kita, begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik, kalau begitu apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin Mas Afwan atau Mas Abdullah? Mas Awan, sehat semua. Semoga sehat Mas Awan di sana. Gimana kabar? Sehat, Sat. Masya Allah. Masya Allah. Sat, mau nanya terkait dengan kondisi di masyarakat ya. Kadang kita makhluk sosial gitu yang sering bergaul dan berinteraksi dengan mereka gitu. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini tentunya kita tidak bisa menghindar gitu dari
apa namanya, situasi kondisi masyarakat gitu. Nah, saya pernah dengar kaidah yang mengatakan aslih nafsaka wat ugoirub gitu. Jadi apa sih, perbaiki diri baru sampaikan. Nah, terus ada juga yang memang bagaimana kita menasehati apa ya, yang memang sebenarnya kita sendiri tuh masih belum apa ya, belum layak lah gitu kan untuk bisa menasehati gitu. Apakah kita terus-menerus untuk memperbaiki diri atau seperti apa? Terus yang kedua terkait dengan kondisi masyarakat juga, eh, bagaimana Ustadz menghadapi masyarakat yang memang sebenarnya kita bergaul dengan apa, tapi tidak melebur gitu, berbaul tapi tidak melebur, yang memang sebenarnya ini arti kata dari keistiqomahan gitu dengan kondisi masyarakat yang memang uh, kita hadapi sehari-hari gitu. Itu aja Ustaz, mungkin Ustaz, pertanyaan dari saya. Terima Iya, kasih. Wassalamualaikum Masya Allah, warahmatullahi pertanyaan yang luar biasa dan memang benar ya, penting sekali yang namanya kita bermuamalah pada manusia. Nah, yang soal pertama itu tentang ada kaidah gitu ya mengatakan amsik nafsaka wa ghayyir apa? Ghayraka aulaka gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, tahanlah dirimu ya. Mungkin tahanlah dirimu ini sebagai ini aja, supaya kita tidak terbawa. Kemudian ubahlah ya, orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, ini tidak menafikan apa yang eh, menafikan keistiqomahan atau menafikan apa yang tadi yang pertama ditanyakan tentang berteman dengan orang soleh gitu ya, dan menjadi orang yang fasik. Nah, ya memang di dalam masyarakat kita harus memang seperti itu, berbaur tapi tidak melebur gitu ya. Nah, jadi di dalam Islam itu memang kita dianjurkan untuk mencari orang yang soleh. Namun kita juga dibebani ya, ditaklif nih Pak. Untuk apa? Untuk mendakwahkan kebaikan, menahi mungkar gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, maka kita di sana beda lagi konteksnya gitu. Maka Islam memberikan apa? Solusi, memberikan cara, metode. Katanya kalau kita lagi bergaul kemudian ada teman kita yang kurang ini, maka kita nasihati terlebih dahulu. Atau kalau kita orang-orang baru nih misalkan di komplek gitu misalkan, atau di rumah orang baru gitu, wah orang baru tahu apa sih gini, wah pastikan dia bakal tersinggung. Maka yang pertama kata Nabi apa? Dengan qalb dulu, dengan apa? Dengan hati. Kita ingkari itu dengan hati perkara tersebut. Setelah itu kita pendekatan, mas, sehingga di mana kemudian menanyakan tentang anaknya, berbagi makanan, baru dari situ kita dakwah dengan bilisan. Gitu. Fa'ilam tastati' kan, fabil lisan, dengan lisan. Nah, setelah dengan lisan, ya, kalau dia udah baik nih dengan kita hubungannya, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu dengan apa? Uh, uh, dengan aliyat ya, aliansi dengan kekuatan. Nah, kekuatan itu kalau sudah benar-benar dia itu apa namanya, seperti ya kalau di masyarakat kita mungkin ada yang tetangganya KDRT gitu ya, anaknya dipukulin gitu ya, main kekerasan, dan di situ baru kita kita larang dia dengan kekuatan yang kita miliki. Tentunya di dalam koridor masih apa? Difa anin nafs, di dalam membela diri ya, membela yang benar, membela si korban gitu ya. Nah, itu ada tingkat-tingkatannya. Atau kita nggak mungkin juga untuk melarang orang-orang. Ya, sebentar lagi kita bakal out nih dulu nih Pak, apa namanya, kita bakal lanjutkan nih, kita bakal masuk lagi ya buku ini
karena Zoom yang ininya sedang lagi terputus.